Perkenalkan, nama saya Alvina Nuraini, NPM 099. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Yang pertama yaitu membahas mengenai akuntansi perkreditan. Sesuai dengan pengertian kredit, yaitu penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam, yang berarti perlu adanya akad atau perjanjian kredit yang akan mengikat bank dan debitur. Pengikatan tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak selama syarat-syarat dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dan bagi bank itu merupakan komitmen memberikan kredit. Komitmen kredit merupakan transaksi off balance, yaitu transaksi yang belum mempengaruhi neraca maupun laba rugi, namun potensial untuk mempengaruhinya bila komitmen tersebut direalisasikan. Contohnya yaitu pada tanggal 25 April 2018, Anita Firdaus mengajukan permohonan kredit kepada Bank Mitra Niaga Semarang sebesar 50 juta. Aplikasi kredit disetujui pada tanggal 1 Mei 2018 dengan jangka waktu 5 tahun. Tingkat suku bunga 20%. Debitur dibebani biaya provisi dan komisi sebesar 0,25%, biaya material 10.000, biaya penggantian barang cetakan sebesar 5.000, biaya administrasi sebesar 100.000, biaya notaris dan PPAT sebesar 300.000, biaya asuransi kredit sebesar 100.000. Bank memperhitungkan bunga dengan sliding rate. Pada tanggal tersebut, Anita Firdaus langsung mencairkan kredit sebesar 50 juta dengan perincian ditransfer ke cabang Cirebon sebesar 20 juta, dikreditkan ke rekening giro Anita Firdaus sebesar 20 juta dan sisanya tunai. Catatan untuk transaksi di atas dimulai tanggal 1 Mei 2018 ketika terjadi realisasi kredit dan ketika terjadi angsuran pokok dan bunga pada setiap akhir bulan, yaitu pencatatan transaksi tersebut dicatat pada rekening real dan nominal, tanpa didahului pencatatan pada rekening administratif. Hal ini dilakukan karena akad kredit dan pencairan kredit dilakukan satu waktu, yaitu tanggal 1 Mei 2018. Sedangkan angsuran bunga setiap periode semakin menurun. Dengan demikian, total angsuran juga akan semakin menurun seperti tampak pada tanggal 1 Juni dan 1 Juli 2018. Angsuran tersebut diasumsikan dibayar atau atas beban rekening giro Anita Firdaus. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi bunga kredit. Bunga kredit dibukukan tersendiri atau terpisah dengan angsuran pokok kredit. Apabila kredit tergolong lancar, maka bank bisa menerapkan accrual basis. Tetapi apabila kredit bermasalah, maka bank memperlakukan pendapatan bunga berdasarkan cash basis. Untuk mencatat pengakuan bunga yang belum dibayar oleh debitur, maka bank akan mencatat dalam rekening administratif. Contohnya yaitu pada tanggal 15 Desember 2018, Nyai Sancai tidak membayar angsuran kredit tersebut sudah masuk dalam kolektibilitas kurang lancar. Maka pada 31 Desember ketika menyusun laporan keuangan perlu mencatat terlebih dahulu tunggakan angsuran sampai dengan 31 Desember 2018 dengan cash basis. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2018, bank hanya mencatat pada rekening administratif kontingensi tagihan. Sedangkan pada 15 Januari 2019, kalau Nyai Sancai melunasi tunggakan angsuran pada tanggal 15 Desember 2018 dan membayar angsuran 15 Januari 2019, denda keterlambatan angsuran misal 230.000, maka pencatatan selengkapnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2018, tunggakan bunga dalam penyelesaian sebesar Rp13.751.750,08 didebet, dan pada tanggal 15 Januari 2019, tunggakan bunga dalam penyelesaian dikredit sebesar Rp13.771.750,08. Terus kas sebesar Rp46.329.715,06 didebet. Kredit yang diberikan sebesar Rp26.251.090,77 dikredit,
pendapatan bunga sebesar Rp18.624,29 dikredit, dan pendapatan lain-lain dikredit sebesar Rp230.000. Apabila kredit tersebut masih tergolong lancar atau dalam perhatian khusus, maka bank menggunakan accrual basis, yaitu tanggal 31 Desember 2018, piutang bunga sebesar Rp13.671.750,8 didebet. Untuk pendapatan bunga sebesar Rp13.671.750,8 dikredit. Untuk tanggal 15 Januari 2019, kas sebesar Rp46.759.715,6 didebet. Untuk kredit yang diberikan sebesar Rp26.251.090,77 dikredit. Untuk pendapatan bunga sebesar Rp4.406.874,22 dikredit. Untuk piutang bunga sebesar Rp13.671.750,8 dikredit. Untuk pendapatan lain-lain sebesar Rp230.000 dikredit. Yang selanjutnya yaitu kredit sindikasi. Kredit sindikasi sendiri sering disebut pembiayaan bersama. Kerjasama pembiayaan ini melibatkan beberapa bank yang mempunyai komitmen bersama untuk membiayai proyek tertentu. Contohnya konsorsium, co-financing, dan kredit sindikasi. Secara umum, kredit sindikasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan lebih dari satu lembaga keuangan atau bank. Kedua, mempunyai syarat-syarat dan ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta. Yang ketiga, hanya ada satu dokumentasi kredit yang menjadi pegangan bagi bank peserta. Yang keempat, yaitu kerjasama ini diadministrasikan oleh satu agen yang sama bagi semua bank peserta. Hubungan bank peserta dengan bank koordinator dalam kredit sindikasi, yaitu dalam kaitannya dengan akuntansi, pembiayaan bersama ini di bawah koordinasi satu bank atau koordinator atau agen. Sebagai koordinator, maka akan menerima arus dana masuk dari beberapa bank peserta yang dicatat sebagai pinjaman diterima untuk pembiayaan bersama. Dalam pembiayaan bersama ini, seluruh pendapatan bunga, pendapatan provisi, dan administrasi, jumlah penganggaran yang diterima, dan resiko kredit dibagi menurut share masing-masing bank peserta, sehingga rekening ini tetap outstanding hingga proyek yang dibiayai selesai dan kredit lunas. Contohnya yaitu untuk membiayai proyek PTX, Bank A menjalin kerjasama pembiayaan dengan Bank B, Bank C, dan Bank D. Bank A ditunjuk selaku bank koordinator. Nilai pembiayaan sebesar 100 miliar dalam jangka waktu 2 tahun. Untuk merealisasi kredit sindikasi ini, banyak peserta harus melimpahkan dananya terlebih dahulu ke bank koordinator, yaitu Bank A. Pelimpahan dana ini merupakan transaksi antar bank, sehingga aliran dana melalui Bank Indonesia atau clearing antar bank, share, dan suku bunga kredit sindikasi sebagai berikut. Untuk Bank A, yaitu share-nya sebesar 20 miliar rupiah dengan tingkat suku bunga 19%. Untuk Bank B, share-nya sebesar 10 miliar rupiah dan tingkat suku bunga sebesar 20%. Untuk Bank C, share-nya sebesar 30 miliar, tingkat suku bunganya 20%. Untuk Bank D, yaitu 40 miliar untuk share-nya dan tingkat suku bunganya sebesar 18%. Sehingga total dananya yaitu 100 miliar. Pada saat pelimpahan dana, misal 30 Mei 2018, dari bank peserta ke bank koordinator yaitu Bank A, maka dicatat oleh Bank A sebagai berikut. Tanggal 30 Mei 2018, rekening giro BI sebesar 80 miliar didebet, giro bank lain yaitu Bank B sebesar 10 miliar dikredit, giro bank lain Bank C sebesar 30 miliar dikredit, giro bank lain Bank D sebesar 40 miliar dikredit. Sedangkan untuk menentukan tingkat suku bunga yang dibebankan kepada debitur bisa dihitung sebagai berikut. Peserta Bank A, share sebesar 20 miliar dengan bobot 0,20 itu didapat dari 20 miliar dibagi dengan 100 miliar, maka hasilnya 0,20. Untuk suku bunga individual sebesar 19%, suku bunga tertimbang sebesar
3,80% itu dihasilkan dari bobot sebesar 0,20 dikali dengan 19%, maka hasilnya 3,80%. Begitu seterusnya ke bawah. Pada tanggal 31 Mei 2018, dan bank mengenakan biaya provisi dan administrasi sebesar 80 juta, biaya asuransi sebesar 200 juta, bunga sliding rate untuk jangka waktu 2 tahun, diangsur setiap akhir bulan. Pencairan langsung dikreditkan ke rekening giro PTX. Maka pencatatan tanggal 31 Mei 2018 di Bank A sebagai berikut. Tanggal 31 Mei 2018, kredit yang diberikan sebesar 100 miliar di debit, giro PTX sebesar 99 miliar 720 juta di kredit, pendapatan provisi dan administrasi sebesar 80 juta di kredit, premi asuransi kredit sebesar 200 juta di kredit. Pendapatan provisi kredit ini perlu didistribusikan ke bank peserta, sedangkan biaya asuransi dilimpahkan ke perusahaan asuransi. Misal 1 Juni 2018 dilimpahkan, maka jurnalnya yaitu pendapatan provisi dan administrasi Bank B sebesar 8 juta di debit, pendapatan provisi dan administrasi Bank C sebesar 24 juta di debit, pendapatan provisi dan administrasi Bank D sebesar 32 juta di debit, premi asuransi kredit sebesar 200 juta di debit, giro BI sebesar 64 juta di kredit, giro PTA Skrindo sebesar 200 juta di kredit. Pencatatan alokasi angsuran bunga dan pokok kredit sindikasi tanggal 30 Juni 2018 yaitu giro PTX sebesar 5 miliar 750 juta di debit, kredit yang diberikan sebesar 4 miliar 166 juta 666.666,67 rupiah di kredit. Pendapatan bunga kredit sindikasi sebesar 1 miliar 583 juta 333.333,33 rupiah di kredit. Untuk pelimpahannya yaitu kredit yang diberikan sebesar 3 miliar 333 juta 333.333,33 rupiah di debit. Untuk pendapatan bunga kredit sindikasi sebesar 1 miliar 266 juta 666.666,67 rupiah di debit. Untuk giro bank lain Bank B yaitu sebesar 583 juta 333.333,33 rupiah di kredit. Sedangkan giro bank lain Bank C yaitu sebesar 1 miliar 750 juta di kredit. Untuk giro bank lain Bank D yaitu sebesar 2 miliar 266 juta 666.666,67 rupiah di kredit. Perhitungan alokasi pokok kredit dan bunga modal. Bunga untuk angsuran atau cicilan pertama adalah misal untuk Bank A, angsuran pokoknya sebesar 4 miliar 166 juta 666.666,67 rupiah dikali dengan bobot sebesar 0,20, maka hasilnya 833 juta 333.333,33 rupiah. Untuk alokasi bunganya sebesar 20 miliar dikali dengan suku bunga sebesar 19% dibagi dengan 12, maka hasilnya 316.666.666,67 rupiah. Jadi angsuran totalnya sebesar 1 miliar 150 juta rupiah. Begitu seterusnya sampai bawah yaitu Bank D. Sehingga angsuran total untuk seluruh outstanding per kredit per 30 Juni 2018 adalah sebesar 5 miliar 750 juta rupiah. Selanjutnya yaitu restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar supaya debitur dapat memenuhi kewajibannya.
yang dapat dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.